Shalom, shalom. Oke, baik. Saya mengajak kita bangkit berdiri. Coba kita semua melepaskan setiap beban kita. Mungkin ada masalah yang kita bawa di tempat ini. Kita memberikan senyuman yang paling manis di samping kiri kanan kita. Yang pakai masker bisa buka. Itu bisa pakai kembali di sana Bapak ya. Oke, baik. Sekali lagi mari kita berikan senyuman yang paling manis di samping kiri kanan kita. Katakan Tuhan Yesus baik, amin. Yeay. Baik, mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Dia yang berkuasa, Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang sama-sama Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Lebih sungguh lagi, amin. Sama-sama. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Sama-sama katakan amin. Agunglah perbuatanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Sama-sama katakan, Kau yang berjaya,
Baik, mari kita menyiapkan hati kita. Masing-masing kita fokus di hadapan Tuhan. Katakan kepada Tuhan, terima kasih untuk malam ini Tuhan. Di tengah-tengah kesibukan kami, Engkau membawa kami. Engkau memilih kami untuk datang dan menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran Tuhan. Kami bersyukur untuk malam ini Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau besar. Engkau Allah yang layak ditinggikan. Biarlah semua pujian penyembahan kami naikkan hanya untuk Engkau Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Masing-masing kita merenungkan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Kita adalah orang-orang berdosa. Kita adalah orang-orang bercela. Kita adalah orang-orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi jikalau kita diberikan kesempatan murni karena anugerah Tuhan, katakan terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Bapa. Kami menyiapkan hati kita. Kami mau fokus di hadapan Engkau Tuhan, sebab Engkaulah pemilik hidup ini. Baik, mari kita tunduk kepala kita di hadapan Tuhan. Dan kita mau fokus untuk setiap anugerah, untuk setiap kasih, untuk setiap nafas yang diberikan secara cuma-cuma. Mari kita pergunakan waktu ini dengan baik, dan fokus kita hanya kepada Tuhan. Kami
ajaib Tuhan. Dan hamba Tuhan, kakak Adi Kemang akan membawa kita dalam doa buka. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur kepadamu. Malam hari ini Engkau Allah ada bersama kami dalam sebuah sukacita besar, ibadah penyegaran iman yang dilaksanakan oleh Persekutuan Doa Gabungan Fatu Veto. Biarlah Tuhan ada di tempat ini. Engkau datang memberkati kami semua. Setiap anak-anak Tuhan yang bertugas malam hari ini, sebagai WL, sebagai singer, sebagai pemusik, Tuhan semua yang bertugas multimedia, sound system, Tuhan pakai mereka, Tuhan berkati hamba-hambamu. Dan secara khusus hamba Tuhan Bapak Pendeta Ezra, pakai anakmu dengan dahsyat dan luar biasa, sehingga malam hari ini semua kami menikmati sukacita ibadah penyegaran iman. Kami menikmati lawatan Tuhan secara spesial, baik kami yang hadir di tempat ini maupun jemaat Tuhan yang ada di setiap rumah yang mendengar suara akan ibadah ini. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, dan biar semua kami diberkati. Segala intervensi iblis untuk menghambat kami dengan segala cara, kami berdoa di dalam nama Yesus kami tolak. Dan mari Bapa berkati seluruh rangkaian ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih banyak untuk Kak Adi. Baik, jangan dulu duduk ya. Hari ini hari yang luar biasa, karena Bapak Pendeta Ezra mengatakan bahwa kalau bisa jangan hanya IP seperti biasa. Kebetulan selama ini kita hanya melihat beliau mungkin di YouTube atau di lain-lain ya. Tapi hari ini beliau memberikan kesempatan bagi kita yang selama ini mungkin ada pertanyaan-pertanyaan seputar Alkitab. Kita akan malam ini setelah khotbah diberikan kesempatan untuk kita tanya jawab secara langsung. Kita akan sama-sama bernyanyi untuk Tuhan, sehingga di sini bukan kami saja yang bernyanyi, tapi kita semua akan sama-sama bernyanyi. Na 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 na. Yeay, semua katakan yeay. Na 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 na. Sama-sama serukan amin. Haleluya, Tuhan pujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berhenti. Biar bernafas memuji Sang Raja.
selamat pagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwa tiap hari bawa saya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya, oh yeah. Sama-sama jemaat Tuhan katakan, amin. Kaki. Yeah. Amin. Semua tangan di atas. Syukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bawa saya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bawa saya. Kasih setianya, kasih sama-sama katakan. Baik, berikan kemuliaan yang paling berat untuk Tuhan kita, amin. Baik, silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Baik, mungkin ada kesaksian pujian dari Kamaya mungkin. Kamaya, mari silakan. Kita butuh untuk persembahan puji-pujian untuk memuliakan Tuhan. Shalom. Ya, kiranya pujian ini bisa memberkati buat bapak mama kakak-kakak semua yang hadir malam ini. Terindah
Baik, terima kasih banyak Kak Maya untuk pujiannya. Biarlah seumur hidup kita mau menyembah Tuhan. Baik. Coba masing-masing kita sekali lagi bangkit berdiri ya. Hari ini, abis ini kita akan duduk. Jadi kita bangkit berdiri, coba kita semangat sedikit ya. Orang-orang alam, kita mau semangat untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi yang mama-mama bisa duduk. Oke, pujian ini mengatakan glory haleluya. Coba yang tahu pujian ini angkat tangan. Yang tahu pujian ini glory haleluya. Amin. Jadi ada gerakannya seperti ini. Singer akan kasih contoh. Kita akan sama-sama menari. Kita akan sama-sama menyanyi. Kiri atau kanan duluan? Oh, kiri kanan juga bisa ya. Oke. Ya. Semua pandangan ke depan, lihat gerakan, tidak boleh salah. Kalau salah dapat hukuman ya. Oke. Glory hallelujah. Glory hallelujah. Glory 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 hallelujah. Glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi, gerakan glory haleluya. Baru ketua panitia. Kiri kanan, sekali lagi. Hey. Amin. Di dalam nama. Sekali lagi, satu kali lagi ya. Orang-orang penkasih sekali lagi ya. Glory. Haleluya. Amin. Yeay. Sekali lagi glory. Glory. Amin. Lebih cepat. Lebih cepat lagi. Yeay. Amin. Ya, Bapak di sebelah sangat semangat. Amin. Ya, luar biasa. Kebetulan dingin, dari kita mesti semangat. Lu. Yeay. Amin. Glory, 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 hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada. Ya, wah, yeay. Sekali lagi lebih sungguh katakan pujian ini, amin. Sama-sama katakan Yesus, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus. Katakan aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi lebih sungguh katakan Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus. Katakan aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Ya, semua sama-sama katakan glory haleluya, amin. Ya, kiri kanan. Glory. Yeay. Glory. Amin. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi angkat pujian ini. Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus. Katakan aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Lebih kompak lagi. Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus. Katakan aku percaya, amin. Di dalam namanya ada
kiri kanan, glory, haleluya. Yeay. Amen. Glory, 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 haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi, glory, glory, haleluya. Glory, 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 haleluya. Amen. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Yes. Woo. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi lebih sungguh, di dalam namanya. Di dalam namanya. Amin. Ada keselamatan. Sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk kembali. Ingat baik bahwa malam ini setelah Bapak Pendeta ini sudah menyampaikan isi hati Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk masuk dalam tanya jawab, begitu ya. Oleh karena itu kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Setelah itu baru kita masuk dalam persembahan. Oleh karena itu mari kita menyiapkan hati kita. Kita memberikan hati kita sebagai tanah yang subur. Ingat baik bahwa benih itu tidak bisa tumbuh di bebatuan, tidak tumbuh di tengah-tengah himpitan, tetapi dia akan tumbuh ketika dia berada di tanah yang subur. Mari kita menyiapkan hati kita. Kita yakin bahwa setiap permasalahan kita, Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Setiap sakit penyakit kita, dengan iman kita percaya Dia mampu menyembuhkan. Setiap kepahitan hidup kita, kita yakin dan percaya Dia Allah yang mampu memberikan setiap jalan keluar. Asalkan malam ini sungguh-sungguh kita membukakan hati kita, dan kita percaya hanyalah Dialah satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan. Mari masing-masing kita tunduk di hadapan Tuhan, menyiapkan hati kita, sebab Dia Allah yang terbaik. Haleluya. Oh, amin. Sambil kita naikkan pujian ini, kami berserah Tuhan, kami berserah kepada-Mu. Berserah, ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Kami berserah Tuhan, ku berserah, ku berserah, ku tahu Tuhan baik bagi kami. Karena kami tahu Engkau baik Tuhan. Tiada satu pun dari kami yang dapat menjalani hidup ini sendiri tanpa Engkau Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu bagi kami Bapa. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang suka di mata-Mu. Sekali lagi katakan, Kau bukakan Tuhan, Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang suka di mata-Mu. Dengan iman katakan, kami berserah, ku berserah, ku berserah,
Sekali lagi, jemaat Tuhan, kita angkat pujian ini. Tiada yang terlalu sulit dan sukar di hadapan Tuhan. Mata air di padang gurun, tiada yang sukar di matamu. Kami pasrahkan hidup kami, Tuhan. Katakan, ku berserah Tuhan, ku berserah. Inilah pengakuan kami Tuhan. Nyanyikan pujian ini sebagai wujud ketidakmampuanmu di hadapan Tuhan. Sekali lagi dari hatimu katakan, ku berserah Tuhan. Inilah pengakuan yang tulus dari hamba-hamba. Kami sangat membutuhkan firman-Mu Tuhan, yang menguatkan, yang memulihkan, yang mengeluarkan kami dari setiap belenggu dosa kami Tuhan. Ku tahu Tuhan baik bagiku, ku berserah, ku berserah Tuhan. Peganglah hidup kami, haleluya. Dengar-dengar bersama hidup kami. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk malam hari ini dalam acara ibadah penyegaran iman hari yang pertama. Tuhan mengumpulkan kami sekalian di tempat ini sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekarang kami akan belajar firman Tuhan. Mari Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan nyatakanlah kebenaran firman-Mu kepada kami. Cerahkanlah pikiran kami supaya setiap firman yang diberitakan dapat kami tangkap dan mengerti sejelas-jelasnya. Juga jamalah hati kami supaya setelah pikiran kami mengerti, hati kami terbuka kepada firman-Mu, menyambut firman-Mu Tuhan, dan berespon dengan baik terhadap kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, kami berdoa semua peralatan yang kami pakai untuk pemberitaan firman, Tuhan boleh menolong sehingga berfungsi dengan baik dan kebenaran-Mu disampaikan sejelas-jelasnya buat kami. Kami juga berdoa untuk nanti ada acara tanya jawab. Tuhan tolong supaya apa yang kurang jelas diperjelas, apa yang salah dibenarkan, apa yang sesat dikembalikan kepada kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tolong hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus bertahta di dalam pemberitaan firman ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, shalom. Seperti dikatakan tadi, nanti saya tidak khotbah panjang, lalu nanti saya beri kesempatan kalau ada yang mau bertanya, boleh tanya langsung, boleh menulis di catatan atau di kertas. Kalau saudara memang ada pertanyaan, terutama apa yang mau saya sampaikan malam ini. Kalau ada pertanyaan seputar ini, maka silakan ajukan pertanyaan saudara. Dan saudara-saudara, tema kita ini adalah berjalan bersama Tuhan. Pada waktu saya membaca tema yang dari panitia ini, berjalan bersama Tuhan, pikiran saya lari kepada dua peristiwa atau dua bagian kitab suci. Yang pertama adalah
pada kisah tentang Nuh. Karena dikatakan bahwa Nuh itu mendapat kasih karunia, dia hidup berbeda di antara orang-orang sejamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Tapi begitu saya memperhatikan terjemahan bahasa Inggrisnya, Nuh bergaul dengan Allah, dikatakan Nuh walk with God. Nuh itu berjalan bersama Allah. Maka bicara kisah tentang Nuh itu cocok juga dengan tema ini. Pikiran saya lari kedua kepada Mazmur 23, yakni Mazmur Daud tentang Tuhan adalah gembalaku yang baik. Dan dibilang, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Engkau besertaku. Berarti di situ pemazmur memang sedang berjalan bersama dengan Tuhan, sekalipun berjalannya itu dalam lembah kekelaman. Tapi saudara-saudara, setelah saya mencermati kembali tema dari panitia, tidak tertera di sini, tapi temanya berjalan bersama Tuhan, lalu dikasih tanda kurung Amos pasal 5 ayat 6. Jadi saya akhirnya membuka Amos pasal 5 ayat 6 ini, dan setelah itu saya berdoa dan saya memutuskan saya tidak bicara soal Nuh, saya tidak bicara soal Mazmur 23, tapi saya mau bicara dari Amos 5 ayat 6. Biarpun di dalam teks Amos 5 ayat 6 itu tidak ada kata-kata berjalan bersama Tuhan atau berjalan bersama Allah, tetapi saya membaca di sana ayat itu menarik. Begitu baca, saya tahu apa yang Tuhan mau saya katakan kepada kita malam hari ini. Sekarang mari kita lihat Amos 5 ayat yang ke-6. Amos 5 ayat 6, mari sama-sama baca. 2, 3. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Saudara perhatikan ayat ini, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Malam ini saya cuma mau bicara tentang ini, tentang kalimat atau frase pertama, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Nah, dari kalimat atau frase yang pendek ini, saya mau bagi dua berdasarkan frase yang lebih pendek lagi. Yang pertama, mari kita lihat kata-kata kamu akan hidup. Next slide-nya. Perhatikan ayat 6 sekali lagi. Next. Lihat kata-kata yang saya garis bawahi warna merah. Kamu akan hidup. Kalau dikatakan kamu akan hidup, akan itu bentuknya future, bentuknya masa depan. Kamu akan hidup. Berarti sekarang sudah hidup atau belum? Kamu akan makan. Sekarang sudah makan belum? Belum. Kamu akan pergi. Sekarang sudah pergi? Belum. Kamu akan hidup. Sekarang sudah hidup atau belum? Belum. Kalau belum hidup artinya apa? Kalau belum hidup apa? Mati. Itu berarti bahwa firman ini disampaikan pada orang hidup atau orang mati? Ya? Orang mati kan? Karena kamu akan hidup. Kalau kepada orang hidup tidak perlu lagi bilang kamu akan hidup, karena sudah hidup. Ngapain lagi hidup? Tapi kalau dikatakan kamu akan hidup, berarti sekarang kamu masih mati. Dan firman ini disampaikan pada orang mati. Tapi saudara, di sini kita tidak bicara soal mati secara fisik. Kenapa? Karena secara fisik pasti hidup. Karena dikatakan carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Berarti secara fisik dia hidup. Kalau tidak, firman ini bagaimana disampaikan pada orang mati? Bagaimana orang mati bisa dengar? Kalau begitu di sini firman ini disampaikan kepada orang yang sedang hidup secara jasmani, tapi sebenarnya secara rohani itu sedang mati. Dan saudara-saudara yang terkasih, kita bisa melihat bahwa seluruh kitab suci mengajarkan bahwa manusia berdosa sesungguhnya adalah orang-orang yang
sudah mati secara rohani. Kalau kita perhatikan Yohanes 10 ayat 10, dikatakan di sana, aku datang, aku di Yesus. Aku datang supaya mereka punya hidup. Yesus datang supaya mereka punya hidup. Kalau Yesus tidak datang, mereka tidak punya hidup. Tapi apakah orang-orang itu putus napas semua? Tidak. Mereka hidup secara jasmani. Kalau begitu Yesus bilang, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Ini berarti bicara soal hidup secara rohani. Dan itu juga berarti bahwa pada saat itu orang-orang itu dikatakan adalah orang-orang yang mati secara rohani. Lalu kita beralih ke surat Efesus. Di Efesus pasal 2 ayat yang pertama dia bilang, kamu dahulu sudah mati. Karena apa? Karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Berarti setiap orang yang berdosa, setiap orang yang mempunyai pelanggaran di hadapan Allah, sesungguhnya adalah orang mati. Lalu ayat yang kelima, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati. Berarti kita telah mati. Lalu satu ayat lagi, Kolose pasal 2 ayat 13. Kolose 2 ayat 13, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaran. Berarti ayat-ayat ini mengatakan bahwa manusia berdosa sebenarnya adalah manusia yang sudah mati secara rohani. Secara jasmani kita hidup. Secara jasmani kita bernapas. Secara jasmani kita beraktivitas. Tapi firman Tuhan berkata, secara rohani semua manusia berdosa itu mati. Mengapa bisa begitu? Karena kitab suci berkata, upah dosa ialah maut. Upah dosa ialah mati. Pada waktu di Taman Eden, Tuhan bilang semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan. Tapi yang satu itu tidak boleh. Waktu kamu makan, pada hari kamu makannya, pastilah kamu mati. Tapi apakah Adam dan Hawa habis makan buah itu mati? Putus nafas? Tidak. Adam masih hidup sampai 930 tahun. Tapi Alkitab berkata, pada hari kamu memakannya, kamu mati. Mestinya mati persis hari makan. Tapi ternyata setelah makan, Adam dan Hawa tidak mati. Berarti mereka tidak mati secara jasmani, tapi mati secara rohani. Secara rohani, persis saat dosa terjadi, manusia sudah mati secara rohani. Setelah mati secara rohani, lalu menyusul kematian kedua. Kematian kedua yaitu mati secara jasmani. Mati rohani artinya putus hubungan dengan Tuhan Allah. Tidak ada relasi dengan Tuhan Allah. Itu namanya mati rohani. Tapi kalau kematian rohani sudah ada, menyusul kematian jasmani. Saudara lihat kipas angin, kalau masukkan di listrik, dia putar cepat sekali. Lalu sekarang putuskan atau cabut dia dari sumber listrik. Begitu cabut, apakah kipas angin langsung mandek? Tek, stop? Tidak. Dia masih putar, lama-lama makin pelan, habis. Daya hidupnya habis. Begitu juga manusia. Mati rohani di hadapan Allah terjadi ketika dia berdosa. Dan selanjutnya daya hidup makin lemah. Sampai akhirnya manusia tertua. Metusalak 969 tahun. Lagi sedikit 1000 tahun. Adam saja sampai 930 tahun. Tapi manusia sekarang berapa? 100 tahun saja sudah susah. Hanya 1-2 orang bisa sampai 100 tahun. Kalau hari ini kita ketemu orang 100 tahun, kita bilang, opa, puji Tuhan, opa diberkati luar biasa, umur panjang sampai 100 tahun. Tapi zaman dulu, semua orang mati 900-an tahun. Kalau ada orang 100 tahun sudah mati, opa dosa apa sampai mati muda? 100 tahun sudah mati. Lama-lama, sampai di Musa dikatakan 70-80 tahun. Lebih daripada itu penderitaan. Selanjutnya kita bisa lihat, makin lama usia manusia makin turun. Sampai ada yang baru lahir langsung mati, ada yang belum lahir sudah mati. Maka kematian yang kedua muncul setelah kematian rohani, kematian jasmani. Dan
tidak ada obatnya. Manusia boleh temukan vaksin ini, vaksin itu, obat ini, anti itu. Tapi belum pernah temukan obat anti mati. Belum ada vaksin anti mati. Semua kita orang berdosa pasti mati. Entah mati kapan, pokoknya semua punya giliran. Makanya saya selalu berkata, ingat baik-baik, semua kita ini adalah calon-calon almarhum, calon-calon almarhumah. Tuhan sudah tentukan kita umur berapa mati. Masing-masing Tuhan tentukan sendiri. Lu mati 50 tahun, lu mati. Ini 76 tahun, itu 32 tahun. Bayangkan kalau saudara ditetapkan Tuhan mati umur 50 tahun. Waktu ulang tahun ke-40, umur sisa berapa? 10. Waktu ulang tahun ke-41, sisa 9. Ulang tahun ke-45, sisa 5. Jadi sebenarnya ulang tahun itu panjang umur atau umur tambah panjang atau tambah pendek? Tergantung lihat dari mana. Kalau lihat dari sini, 40, 41, 42, makin panjang. Tapi kalau lihat dari sini, 5, 4, 3, 2, 1. Makin ulang tahun, umur makin pendek. Makin ulang tahun, itu tanda lu sudah ke lubang kubur. Mati jasmani. Tapi yang ketiga saudara, setelah mati rohani, mati jasmani, kalau tidak ada solusi, maka menyusul kematian yang ketiga, namanya kematian kekal. Dan kematian kekal itu, kitab suci dalam kitab Wahyu, itu bicara soal hukuman di dalam neraka. Maka orang yang mati rohani, seluruh orang berdosa, akan menyusul kematian fisik. Dan kalau, sekali lagi, kalau tidak ada solusi, dia akan masuk pada kematian kekal di dalam neraka. Neraka itu ada. Biarpun orang tidak lihat, sama seperti orang tidak lihat surga, sama seperti orang tidak lihat neraka, sama seperti orang tidak lihat Allah. Tapi ingat bahwa yang tidak terlihat tidak berarti tidak ada. Yang terlihat belum tentu ada. Kalau saudara jalan di padang gurun, saudara lihat di sana ada danau, tapi ternyata itu bukan danau, itu oase, itu fata morgana, terlihat tapi sebenarnya tidak ada. Ada yang terlihat tidak ada, ada yang tidak terlihat tapi ada. Misalnya listrik. Listrik itu, pernahkah kau lihat listrik? Segitiga, lonjong, atau segi empat? Tidak ada. Lah ini Pak, ini bukan listrik. Ini akibat listrik. Akibat listrik, lampu menyala. Akibat listrik, kipas angin muter. Akibat listrik, setrika menyala. Akibat listrik, sound system terdengar. Semua akibat listrik. Listriknya sendiri tidak pernah terlihat. Karena tidak dilihat, maka tidak ada. Nah coba lu pegang kabel telanjang. Waktu lu pegang kabel telanjang, lu sadar dia ada, bukan? Tidak terlihat, tapi ada. Allah tidak terlihat, tapi ada. Surga tidak terlihat, tapi ada. Neraka tidak terlihat, tapi ada. Kalau begitu, manusia, semua saudara dan saya, kita lahir sebagai orang berdosa, otomatis mati rohani. Makanya ayat yang saya tunjukkan tadi, kamu dahulu sudah mati. Kita semua akan jadi almarhum, mati jasmani. Dan kita semua akan masuk neraka, mati secara kekal. Nah, karena itu saudara-saudara, ayat ini berkata, kamu akan hidup. Secara implisit menunjukkan sekarang kamu mati. Sekarang kita mati. Sekarang semua manusia ada di dalam kematian secara rohani. Siapapun kita, agama apapun, kepercayaan apapun, semua manusia mati secara rohani di hadapan Allah. Itu hal pertama yang saya bicarakan dari ayat kita yang sepotong ini. Sekarang saya bahas yang kedua. Ada kata-kata carilah Tuhan. Coba lihat ayat kita kembali, Amos 5 ayat 6. Carilah Tuhan. Sekarang saudara, ayat ini berbunyi, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Tadi saya jelaskan, maka kamu akan hidup menunjukkan kamu sekarang mati. Bagaimana supaya kamu tidak terus mati?
Menurut ayat itu bagaimana? Bagaimana supaya tidak terus mati? Bagaimana supaya hidup? Cari Tuhan. Tapi kalau masih mati, bagaimana cari? Bisakah mayat bangun dan cari-cari sesuatu? Nah terus bagaimana? Ayat ini bilang, carilah Tuhan. Dari frase ini saya mau bahas beberapa lagi. Pertama, mungkinkah manusia itu mencari Tuhan? Apakah bisa manusia mencari Tuhan? Next. Ya. Mungkinkah manusia mencari Tuhan? Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Kan dia mati. Kalau dia sedang dalam keadaan mati, bagaimana bisa cari? Dan ini ada hubungan dengan dosa. Kita semua orang berdosa. Apa itu dosa? Dosa itu adalah penyimpangan manusia dari Allah. Manusia menyimpang dari Allah. Manusia tersesat dari jalan Allah. Perhatikan Yesaya 53. Dikatakan, kita sekalian sesat seperti domba. Kita sekalian sesat. Mazmur 119. Aku sesat seperti domba yang hilang. Lalu 1 Petrus 2 ayat 25. Dikatakan, sebab dahulu kamu sesat. Kita sesat. Aku sesat. Kamu sesat. Kita semua sesat. Kalau sesat itu namanya terhilang. Hilang dari jalannya, hilang dari jalurnya. Kita semua sedang hilang. Sekarang pikirkan. Kalau terjadi sebuah kehilangan, hilang sesuatu, apakah yang hilang bisa mencari yang kehilangan? Saudara kehilangan HP. Bisakah HP mencari saudara? Ya? HP canggih bagaimanapun dia belum bisa mencari, minimal sampai saat ini tidak bisa HP cari orang. Kamu kehilangan dompet, apakah dompet cari kamu? Masalahnya menurut ayat-ayat tadi, yang sesat itu manusia, kita. Yang sesat itu kita, yang terhilang itu kita. Bagaimana kita yang terhilang, lalu kita mencari, kita terhilang dari apa? Dari Tuhan, dari jalan Tuhan. Kalau kita terhilang, bagaimana kita bisa cari? Seperti HP tidak bisa mencari pemiliknya, seperti dompet tidak bisa cari pemiliknya, demikianlah manusia berdosa tidak bisa mencari Tuhan. Dan memang tidak ada manusia mencari Tuhan. Mungkin ada yang protes, Pak, memang HP tidak bisa cari Tuhan karena HP tidak punya otak. Memang dompet tidak bisa cari pemiliknya karena dompet tidak punya otak. Beda dengan manusia. Manusia memang hilang, tapi manusia itu punya otak. Manusia punya pikiran. Dia pasti bisa cari Allah. Masuk akal? Masuk akal. Tapi tidak alkitabiah. Kenapa? Karena kalau kita semua disuruh cari Tuhan, tidak ada bisa cari Tuhan. Yang terjadi adalah seperti Yesaya 53 ayat yang ke-6. Dikatakan, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Masing-masing kita ambil jalan sendiri. Kita tidak akan ambil jalannya Allah. Kita tidak akan ambil jalannya Tuhan. Kita tidak akan mau berjalan bersama Tuhan. Kita pasti memilih jalan kita masing-masing. Dan jalan itu menuju kebinasaan. Kalau begitu sebenarnya manusia berdosa tidak pernah bisa cari Tuhan. Dan ini ditegaskan Paulus dalam Roma pasal 3 ayat 11. Dikatakan tidak ada seorang pun berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Tidak ada. Tidak ada manusia mencari Allah. Kalau memang manusia tidak mencari Allah, lalu bagaimana? Yang kedua adalah Tuhanlah yang mencari
manusia. Ini adalah prinsip Kristen. Kristen beda dengan seluruh agama di seluruh kolong langit ini. Seluruh agama itu mengajarkan manusia cari Allah. Manusia yang berdosa, manusia yang cari Allah. Manusia cari Allah dengan cara beribadah. Manusia cari Allah dengan cara berbuat amal. Manusia cari Allah dengan kesalehan-kesalehannya. Manusia cari Allah di dalam agamanya. Seluruh agama mengajarkan demikian. Tapi Kristen itu terbalik. Kristen mengajarkan manusia tidak bisa cari Allah. Yang memungkinkan bukan HP cari orangnya, tapi orangnya cari HP-nya. Bukan dompet cari manusia, manusia cari dompetnya. Jadi bukan manusia cari Allah, tapi Allah yang cari manusia. Di sini kekristenan terbalik dari seluruh sistem agama yang ada. Ide ini datang sangat awal sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Begitu manusia Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Kita lihat Kejadian 3, 8 dan 9. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah. Mereka tidak cari Allah. Sebaliknya bersembunyi, lari, sembunyi dari Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman, di manakah engkau? Berarti Tuhanlah yang cari manusia. Manusia berdosa tidak cari Allah, justru sembunyi dari Allah. Allah lah yang mencari manusia berdosa itu. Kita bisa bandingkan dengan Yeskiel 34 ayat 16. Di sana dikatakan, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang. Berarti memang yang cari itu adalah Allah. Allah cari manusia, bukan manusia cari Allah. Kalau manusia cari Allah, berarti Allah yang hilang, lalu kita yang cari. Padahal kita yang hilang, kita yang sesat. Kalau kita yang hilang, kita sesat. Kitalah yang harus dicari, bukan kita mencari Allah. Maka dua konsep ini penting. Pertama adalah manusia tidak bisa cari Allah. Kedua, Allah yang cari manusia. Kalau memang begitu, terus bagaimana dengan ayat kita tadi? Amos 5 ayat 6. Carilah Tuhan. Ayatnya suruh cari Tuhan. Bukan hanya itu, ada banyak ayat. Contohnya, Yesaya 55 ayat yang ke-6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Mazmur 105 ayat 4. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Dan masih banyak ayat yang suruh kita cari Tuhan. Tadi saya bilang, dan saya tunjukkan ayat-ayatnya, manusia tidak bisa cari Tuhan. Tapi sekarang, ayat-ayat ini bilang manusia bisa cari Tuhan. Apakah ini bertentangan? Tidak. Manusia bisa cari berkat Tuhan. Manusia bisa cari keamanan dari Tuhan. Manusia bisa cari damai dari Tuhan. Manusia bisa cari berkat perlindungan dari Tuhan. Tapi tidak mencari Tuhannya. Banyak orang hanya cari keuntungan-keuntungan dari Tuhan. Tapi Tuhannya sendiri tidak mereka cari. Sebetulnya adalah manusia sama sekali tidak bisa cari Tuhan. Tapi mengapa ayat-ayat itu suruh cari Tuhan? Begini, manusia bisa cari Tuhan kalau Tuhan sudah cari dia lebih dulu. Ada lagu tua, dulu saya jauh dari jalan Tuhan. Orang yang berdosa terhilang, tapi Tuhan cari, Tuhan temukan. Setelah Tuhan cari, Tuhan temukan, Tuhan bekerja di dalam hatinya, baru dia bisa cari Tuhan. Kalau Tuhan tidak bekerja lebih dulu, tidak ada manusia bisa cari Tuhan. Kok tiba-tiba saudara bilang, kok ada kerinduan cari Tuhan? Kok ada kerinduan berdoa? Kok ada kerinduan menyanyi? Kok ada kerinduan belajar firman? Kerinduan itu bukan datang dari saudara. Karena Tuhan sudah bekerja di dalam dirimu. Karena dia dalam tanda petik telah mengerjai kamu di dalam hatimu. Baru kamu bisa sadar dan cari dia. Saudara,
Apa yang Tuhan kerjakan di dalam kita sampai buat kita cari Dia, itu yang dalam bahasa kitab suci disebut dilahirkan kembali atau lahir baru. Sekarang coba pikir, kita semua tadi kan mati. Kalau sudah mati, kita mayat. Kalau ada mayat di sini, saya tanya, goyang seibabi ada respon? Tidak ada. Goyang uang satu gepok di matanya ada respon? Tidak ada. Kili-kili ada respon? Tidak ada. Kenapa? Mati. Maka mayat yang mati dikasih apapun secara jasmani tidak bisa respon. Begitu juga manusia mati rohani, dikasih apapun secara rohani tidak bisa respon. Dikasih firman, dikasih doa, dikasih nyanyi, kasih lagu, apapun tidak bisa respon. Terus bagaimana supaya mayat tadi bisa respon seibabi? Caranya apa? Hidupkan dia dulu. Kalau dia sudah hidup, nanti dia bisa respon. Tidak dikasih seibabi pun dia bangun, dia cari. Kalau dia sudah hidup. Nah, kita ini sudah mati secara rohani, tidak bisa merespon semua yang rohani. Bagaimana supaya respon? Tuhan hidupkan kamu dulu. Nah, proses Tuhan menghidupkan kamu dan aku ini, itu yang namanya dilahirkan kembali. Jadi ingat, lahir kembali itu tidak sama dengan bertobat. Lahir kembali tidak sama dengan percaya. Gara-gara lahir baru, baru kamu bisa percaya. Setelah dia mayat rohani, dikasih apapun tidak bisa. Lalu Tuhan lahirkan dia kembali, lahir baru. Setelah itu, kasih Injil, dia mengerti. Kasih firman Tuhan, dia mengerti. Tantang terima Yesus, dia mengerti. Kenapa? Karena dia sudah dilahirkan kembali. Jadi lahir baru itu terjadi sebelum percaya. Lahir baru terjadi sebelum dia bertobat. Karena tanpa kelahiran baru, dia tidak mungkin bertobat, dia tidak mungkin percaya. Kamu ajak dia datang KKR pun, dia hanya datang cari hiburan. Tapi kalau dia dilahir barukan oleh Tuhan, Tuhan mengerjai dia, mulai muncul kehidupan, dan dia mulai sadar, dan dia mulai cari Tuhan. Nah, berarti ayat-ayat itu tidak bertentangan. Manusia pada dasarnya tidak bisa cari Tuhan. Tapi setelah Tuhan lahir barukan dia, maka sekarang dia bisa mencari Tuhan. Kalau begitu sebenarnya saya bisa cari Tuhan karena Tuhan cari saya lebih dulu. Saya bisa cari Tuhan karena Tuhan bekerja bagi saya di dalam saya terlebih dahulu. Berarti sebenarnya bukan saya yang temukan Tuhan, tapi Tuhan yang temukan saya. Saya kasih satu kata-kata dari seseorang. Dia berkata, sekarang telah kutemukan dia yang menemukanku. Sekarang telah kutemukan dia yang menemukanku. Setelah dia temukan aku cari dia, dan sekarang aku ketemu dia. Saudara-saudara, kalau begitu Allah lah yang cari kita. Lalu dengan cara apa Allah cari kita? Lukas 19 ayat yang ke-10. Anak manusia datang mencari dan menyelamatkan yang hilang. Itu berarti cara Allah mencari manusia, yaitu lewat Yesus Kristus. Allah ada di sorga, tapi kenapa dia harus datang sebagai manusia yang kita rayakan di dalam Natal? Orang-orang agama lain selalu berkata, bagaimana sih kok orang Kristen sih imannya terlalu repot? Allah mau selamatkan manusia, repot sekali. Pakai acara datang ke dalam dunia lah, pakai mati di atas kayu salib. Kalau Allah mau selamatkan, ya selamatkan saja. Ya saya jawab, karena Allahmu dan Allahku tidak sama. Allahmu mungkin bisa menyelamatkan orang begitu saja. Allahku tidak bisa. Kenapa? Allahku adil. Kalau Allahku adil, maka setiap dosa harus dihukum. Tidak bisa ada dosa yang tidak dihukum. Allah harus hukum orang berdosa. Tapi karena Allah mencintai manusia, maka dia mau mengganti hukuman. Terima hukuman manusia. Hukuman manusia berdosa apa? Mati. Kalau Allah mau mengganti hukuman manusia, Allah harus mati. Kalau Allah harus mati, bagaimana Allah bisa mati? Kalau Allah tinggal di surga, siapa bisa bunuh Allah? Kalau begitu, supaya Allah bisa mati, maka dia harus jadi manusia. Seorang Islam bertanya pada saya, Yesus itu Allah? Ya. Allah kok bisa mati? Lalu saya tanya,
Kalau Allahmu mau mati bisa atau tidak? Allahmu maha kuasa atau tidak? Maha kuasa. Apa artinya maha kuasa? Bisa semua. Kalau Allahmu mau bikin apa bisa? Ya. Kalau Allahmu mau mati bisa atau tidak? Tapi kan Allah tidak bisa mati. Iya, saya tanya, kalau mau mati bisa tidak? Allah saya mau mati, tapi karena Allah tidak bisa mati, Allah datang sebagai manusia supaya bisa dibunuh mati. Yang lain berkata, bagaimana Yesus jadi juru selamat sedangkan menyelamatkan diri di atas kayu salib saja tidak bisa? Bagaimana mau jadi juru selamat dunia kalau dia tidak bisa selamatkan diri dari atas salib? Saya tanya, ngapain dia mau selamatkan diri? Toh dia datang untuk mati. Kalau Yesus menyelamatkan diri dari kayu salib, artinya lebih baik tidak usah datang. Dia datang memang untuk mati. Semua kita lahir untuk hidup, tapi dia satu-satunya yang lahir untuk mati. Nah, dengan kematiannya itulah dia mencari dan menyelamatkan kita yang hilang. Berarti Allah cari manusia di dalam Kristus. Perhatikan ini baik-baik. Manusia tidak bisa cari Allah. Yang benar Allah cari manusia. Tapi dengar baik-baik. Allah hanya punya satu cara mencari manusia. Dan cara itu di dalam Kristus. Di luar Kristus Allah tidak pernah mencari manusia dengan cara lain. Itulah sebabnya orang mau selamat, orang mau sampai pada Allah dengan cara lain, dengan jalan lain tidak bisa. Makanya tadi kita nyanyi-nyanyi itu ya. Yesus jalan keselamatan, aku jalan keselamatan. Tidak seorang pun sampai pada Bapa kalau tidak melalui aku. Mengapa hanya Yesus? Karena dia satu-satunya cara Allah mencari manusia. Menolak Yesus, kamu menolak satu-satunya cara. Beberapa tahun yang lalu, waktu saya khotbah KKR dengan tema Yesus satu-satunya jalan keselamatan, lalu orang bertanya, Pak, mengapa Allah hanya menyediakan satu jalan? Bukankah Allah bisa banyak jalan? Allah Maha Kuasa. Tidak ada jalan saja, dia bisa buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Kalau Allah bisa buka jalan saat tiada jalan, mengapa untuk jalan ke surga dia hanya menyediakan satu jalan? Mengapa hanya ada satu jalan? Lalu saya mulai jelaskan. Ingat, Allah mau supaya manusia selamat. Tapi karena Allah adil, maka harus ada juru selamat. Juru selamat itu harus punya dua syarat. Syarat pertama juru selamat adalah harus manusia. Kenapa? Yang berdosa manusia, bukan kambing. Karena bukan yang berdosa bukan kambing. Bukan malaikat, karena yang berdosa bukan malaikat. Manusia berdosa, juru selamat harus manusia. Satu. Kedua, syarat kedua, juru selamatnya tidak boleh berdosa satu pun. Tidak boleh. Karena kalau juru selamatnya berdosa, juru selamatnya juga harus mati. Justru juru selamatnya butuh juru selamat. Karena syarat masuk neraka dosa satu. Tahu dari mana? Roma 6 ayat 23 bilang, upah dosa ialah maut, bukan upah dosa-dosa. Upah dosa, satu dosa maut, satu dosa masuk neraka, satu dosa binasa. Jadi kalau juru selamatnya berdosa satu saja, juru selamatnya harus masuk neraka. Maka jadi juru selamat tidak boleh ada satu dosa. Maka jadi juru selamat itu dua syarat. Satu, manusia. Dua, tidak boleh ada dosa sama sekali. Sekarang coba cari juru selamat di mana seperti itu. Pertama, manusia banyak. Berdosa, semua berdosa. Cari di dunia, manusia banyak. Syarat pertama ada. Syarat kedua tidak bisa terpenuhi. Kalau begitu, mari kita jangan cari di dunia. Cari di atas. Cari di sorga. Adakah yang tidak berdosa? Ada. Allah. Berarti syarat kedua. Allah itu tidak berdosa. Maka syarat kedua terpenuhi. Tapi syarat pertama tidak bisa. Kenapa? Karena Allah bukan manusia. Jadi bagaimana menghasilkan? Di sini ada manusia tapi berdosa. Di sana ada yang tidak berdosa tapi bukan manusia. Lalu bagaimana ada manusia tidak berdosa? Manusia tidak berdosa itu harus dihasilkan begini. Allah yang tidak berdosa harus jadi manusia. Tapi Allahnya tidak boleh hilang. Kalau Allahnya hilang jadi berdosa. Maka dia harus tetap Allah. Tapi dia harus manusia.
Tapi dia manusia tidak bisa tiba-tiba turun dari langit. Nanti orang tanya, lu manusia dari mana? Dia harus manusia yang datang dari sejarah manusia. Dia harus ada hubungan genetika dengan Adam. Harus ada hubungan genetika dengan Abraham, Ishak, Yakub. Dan itulah sebabnya dia harus lahir dari seorang manusia, yaitu Maria. Maka dengan lahir sebagai manusia, dan dengan lahir dari Maria, dia manusia. Tapi dia tidak boleh hilang Allahnya supaya dia tidak berdosa. Maka sekarang muncullah satu manusia tidak berdosa, yaitu Yesus Kristus. Manusia tidak berdosa satu-satunya dalam sejarah hanya Yesus Kristus. Tidak pernah ada manusia begini. Nah, kalau begitu Allah tidak menyediakan banyak manusia yang tidak berdosa satu-satunya. Melihat dosa manusia, Allah harusnya lempar semua ke neraka. Tapi dia sayang kita, makanya dia masih kasih satu. Maka jangan bertanya mengapa hanya ada satu jalan. Tanyalah mengapa masih ada satu jalan. Mestinya tidak ada. Dan lewat Kristus itulah Allah mencari kita. Dan satu-satunya agama yang punya juru selamat itu cuma Kristen. Belajarlah semua agama di dunia ini tidak punya juru selamat selain Kristen. Karena itu punya Yesus, punya juru selamat satu-satunya. Tidak punya Yesus, tidak punya juru selamat. Saya bilang tadi, Allah adil, harus hukum. Hukuman tidak bisa ditiadakan. Hukuman hanya bisa dialihkan. Saya ulang, hukuman tidak bisa ditiadakan. Hukuman hanya bisa dialihkan. Dialihkan ke mana? Kalau bukan, kan hukumannya harus kamu yang terima. Harus kamu. Tapi ada kemungkinan dialihkan? Ada. Dialihkan ke siapa? Dialihkan ke juru selamat. Jadi, kalau hukumanmu dialihkan ke juru selamat, kamu selamat. Tapi kalau kamu tidak punya juru selamat, dialihkan ke siapa? Kamu tanggung sendiri. Seorang Islam menulis di Facebook kepada saya, orang Kristen itu sedikit-sedikit juru selamat, sedikit-sedikit juru selamat. Itu namanya mental kerupuk. Dia bilang, saya orang berdosa. Kalau saya yang berdosa, saya tidak perlu juru selamat. Kalau memang saya harus masuk neraka, saya akan terima hukuman di neraka dengan lapang dada. Saya bilang, ya, karena kamu tidak bayangkan seperti apa neraka itu. Karena kamu tahu, Yesus itu harus menanggung hukuman murka Allah untuk orang berdosa yang harus diterima di neraka. Tapi Yesus anak Allah saja, waktu melihat murka Allah, dia gentar, dia takut sampai keringat menetes seperti darah di Taman Getsemani. Lalu dia berseru, jikalau sekiranya mungkin cawan ini lalu. Yesus anak Allah gentar terhadap murka Allah, karena dia telah melihat tsunami murka Allah yang sebentar, beberapa jam lagi akan dia terima. Kalau Yesus anak Allah saja takut terhadap murka Allah, siapakah kamu yang berani lapang dada di hadapan murka Allah? Saya jamin satu hari nanti dadamu akan bolong-bolong semuanya, dan kesombonganmu akan hancur. Kristen satu-satunya agama yang punya juru selamat. Karena itu, kalau sudah punya juru selamat, jangan lepaskan juru selamatmu hanya karena kekayaan. Jangan lepaskan juru selamatmu hanya karena kedudukan. Jangan lepaskan juru selamatmu hanya karena cowok, hanya karena cewek, hanya karena laki-laki, hanya karena perempuan. Saya selalu bilang, jangan. Orang pernah tanya saya, Pak, maukah Bapak meninggalkan Kristen dan masuk Islam? Saya jelaskan, kasih dia panjang lebar. Lalu saya bilang, masakan ku buang emas ini dan ku ganti dengan seng? Kita punya juru selamat, jangan pernah lepaskan itu. Semua yang lain cari Allah, tapi di dalam Kristus Allah cari manusia. Sekarang saya mau kasih kata-kata dari buku saya seperti ini. Ya, semua agama mengajarkan bahwa manusia harus mencari Allah, dan sebetulnya ini tidak masuk akal.
Jikalau dikatakan manusia mencari Allah, itu seolah-olah menunjukkan bahwa Allah lah yang hilang, dan karenanya manusia berusaha menemukan dia. Tapi faktanya lah manusia yang terhilang, dan Allah lah yang mencarinya. Juga kalau manusia cari Allah, bagaimana bisa menemukannya? Mustahil. Tapi kalau Allah yang mencari manusia, mustahil tidak menemukannya. Kalau saudara percaya pada Kristus, maka sesungguhnya Allah telah menemukan saudara di dalam Kristus. Tapi yang sampai hari ini belum percaya Yesus, Kristen tapi Kristen KTP, Kristen tapi masih hidup dalam dosa, Kristen yang aktif di gereja tapi tidak pernah sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai juru selamat, kamu masih terhilang. Sekalipun terhilang dalam gereja, berilah dirimu ditemukan Allah di dalam Kristus. Bukan kita cari Allah, tapi Allah cari kita. Dan sekarang Allah sudah cari kita dalam Kristus, dan Kristus ditawarkan kepada kita. Dan intinya adalah siapa yang terima Kristus, dia diselamatkan. Itu menentukan hidup mati kita. Saya pernah berikan cerita, seorang anak kecil bawa jangkrik di dalam tangannya. Lalu dia menghadap satu profesor, dia bilang, "Pak Profesor, menurut Profesor, ini jangkrik ini hidup atau mati?" Dia mau jebak Profesor ini, karena jangkrik ini ada hidup. Kalau Profesor bilang jangkriknya itu hidup, maka dia akan ramas ini jangkrik. Lalu dia, wah, mati. Tapi kalau Profesor bilang jangkriknya itu mati, maka dia tinggal buka, wah, hidup. Jadi dia siap jangkrik ini jebak Profesor. Profesor, jangkrik ini hidup atau mati? Profesor tahu, kalau dia bilang hidup, ini anak akan matikan. Kalau dia bilang mati, ini anak tinggal buka dan hidup. Dan dia pegang-pegang tangan anaknya. Nah, itu jangkrik mau hidup atau mau mati, itu di lubung tangan. Kalau lu mau dia hidup, lu mau dia mati, dia mati. Sekarang Allah telah mencari kamu di dalam Kristus, dan menyambut dia dalam Kristus, kamu selamat. Menolak dia, kamu binasa. Mati hidup ada di tanganmu. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari tunduk kepala sejenak. Kita yang terhilang, Tuhan yang cari kita. Kenapa dia cari kita? Karena anugerahnya yang besar. Ku hilang buta berjela, olehnya ku sembuh. Ajaib benar anugerahmu. Mari kita nyanyi. Ajaib benar anugerah, pembaru hidupku, pembaru hidupku. Ku hilang buta bercela, ku hilang buta bercela, olehnya ku sembuh, olehnya ku sembuh. Ajaib benar, sekali lagi. Ajaib benar akan menyanyikan lagu ini. Dan ingatlah bahwa saya dan saudara adalah orang berdosa yang terhilang. Saudara tidak pernah cari Allah, tapi Allah cari saudara dalam Kristus. Biarlah
Biarlah malam hari ini semua boleh berkata, berikan diri ditemukan oleh Allah dalam Kristus, supaya kita sembuh. Sangat besar anugerah. Kami orang berdosa dan kami sadar kami tidak cari Allah. Kami bahkan mencari jalan kami sendiri-sendiri dan menuju kebinasaan. Tapi firman malam hari ini mengajar kami bahwa Allah mencari kami di dalam Kristus. Kami bersyukur untuk setiap kami yang sudah percaya. Ajar kami setia. Ajar kami tetap di dalam Kristus dan tidak melepaskan Kristus. Satu-satunya juru selamat yang ada di dalam dunia. Tapi kalau Tuhan lihat ada yang belum percaya malam hari ini, biarlah Tuhan menjamah masing-masing. Carilah dan temukanlah mereka satu persatu. Dan biarlah semua kami boleh datang kepada Tuhan, boleh mencari Tuhan, karena Tuhan telah menemukan kami terlebih dahulu. Ku hilang buta bercela, ku hilang buta bercela, olehnya sembuh. Haleluya, beri tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus. Silakan saya beri kesempatan yang mau bertanya. Secara khusus kalau dari khotbah tadi ada yang saudara mau tanyakan. Yang mau langsung boleh, yang tulis di kertas boleh. Ada? Kalau ada cepat, kalau tidak ada kita tutup. Saya prioritaskan yang khotbah tadi, kalau tidak ada silakan tanya apa saja. Ada mic yang bisa diberikan? Silakan yang mau angkat tangan, nanti mic akan diantar pada saudara. Ya, silakan Bapak. Ini ada di depan, tolong diberikan mic-nya. Oke, cek. Yes. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Bapak, saya mau bertanya keluar dari firman yang disampaikan. Ada pertanyaan di sini. Berdosakah para pendeta menikahkan orang yang sudah bercerai lalu menikah lagi? Yang kedua, benarkah dalam persekutuan orang percaya
kita bersekutu bersama para leluhur yang sudah meninggal mendahului kita. Oke, itu saja. Oke. Berdosakah pendeta yang menikahkan orang yang sudah bercerai? Dosa atau tidak tergantung kenapa orangnya cerai. Ya, Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa Allah membenci perceraian. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Dengan kata lain, tidak boleh bercerai. Tapi aturan perceraian, kita harus ingat bahwa di dalam Alkitab kadang-kadang ada prinsip umum, ada perkecualian. Misalnya, semua orang kalau sudah mati tidak bangkit lagi, tapi ada perkecualian, Lazarus. Ya. Atau misalnya juga kita melihat bahwa orang kalau sudah mati masuk surga sana tidak bisa kembali, tapi ada perkecualian. Misalnya Musa dan Elia ketemu Tuhan di surga. Ya. Nah, misalnya juga hukum jangan membunuh, tapi ada perkecualian. Perkecualiannya adalah Tuhan bilang jangan membunuh, tapi perkecualiannya adalah misalnya pelaksanaan hukuman mati. Di dalam perjanjian lama ada perintah menghukum mati. Atau perkecualiannya kalau orang membunuh karena membela diri, apabila situasinya kalau dia tidak membunuh dia tidak dibunuh. Dia tidak membunuh dia akan dibunuh. Misalnya saya mau dibunuh, lari. Tapi kalau lari-lari sampai pojok, tidak bisa lari lagi, dia akan bunuh saya. Waktu dia maju, saya lihat ada kayu di situ, saya sikat dia mati. Saya tidak berdosa. Di dalam kitab Esther, itu orang-orang mau bunuh Basmi, satu bangsa Yahudi. Raja sudah putuskan silahkan bunuh. Tapi setelah perjuangan dari Esther, akhirnya putusan tidak bisa ditarik. Lalu raja berikan kesempatan orang Yahudi, kalau ada orang mau bunuh kalian, kalian boleh bunuh balik. Dan itu tidak dosa. Ketiga, perkecualiannya adalah tentara. Kalau memang membunuh selalu dosa, bagaimana dengan tentara? Mau perang, bela negara. Maka walaupun bilang ada hukum jangan membunuh, tapi ada perkecualian. Jangan bercerai, ada perkecualian. Perkecualian apa? Di Matius 5 ayat 32, Matius 19 ayat 9, kecuali karena zina. Ada kata-kata kecuali. Itu berarti bahwa seluruh perceraian tidak diizinkan, kecuali karena zina. Maksudnya, kalau pasanganmu berzina secara fisik, maka perceraian diizinkan. Nah, kalau dalam kasus seperti itu, maka menikahkan korban. Jadi misalnya, A menikah dengan B. Kalau A menikah dengan B, lalu A-nya pergi berzina dengan orang lain, maka B bisa menceraikan A. B menikah kembali, boleh. A menikah kembali, tidak boleh. Selain perzinahan, tidak ada perkecualian lain. Maka mau KDRT kah, tidak cocok kah, apa segala macam, tidak boleh cerai. Kalau cerai, maka tidak boleh nikah. Kalau nikah lagi, itu perzinahan. Maka pendeta kalau mau berkati orang yang menikah lagi, yang pernah cerai, harus cek sungguh-sungguh dia cerai karena apa. Ya, satu-satunya alasan karena perzinahan. Kalau dia memang karena perzinahan dan dia pihak korban, tidak masalah. Tapi kalau itu perceraian biasa saja, yang bukan karena perzinahan, maka menikahkan orang yang bercerai lalu menikah lagi, itu sama dengan menikahkan atau melegalkan orang berzina di hadapan Tuhan. Jadi nggak boleh. Pertanyaan kedua tadi apa ya? Nanti tanya satu-satu ya, nanti saya lupa. Apakah kita masih bersekutu dengan leluhur-leluhur? Leluhur ini sudah mati. Ya. Dan Alkitab bicara bahwa kalau orang sudah mati, gini loh, ya. Orang mati itu dua kemungkinan saja. Kalau dia orang percaya, dia masuk surga. Kalau dia bukan orang percaya, dia masuk neraka. Itu berarti leluhur kita ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Berarti leluhur kita ada yang di surga, ada yang di neraka. Ya, sekarang bisakah kita bersekutu dengan leluhur kita di neraka? Tidak bisa. Kenapa? Yang di neraka itu sengsara semua. Lalu leluhur kita di surga, kitab suci dan banyak ayat mengatakan bahwa begitu orang mati, dia putus hubungan, dia tidak mendapat bagian di dalam dunia orang hidup. Ya, maka tidak ada lagi persekutuan atau relasi apapun antara orang yang sudah mati dengan orang yang hidup. Jadi tidak bisa kita bersekutu seperti itu. Ya, jadi itu pasti salah. Ya. Semua itu terus bagaimana orang-orang yang tiba-tiba hari ke-40 datang nenek, datang oma, pas mau Natal oma datang. Itu bukan oma, itu setan yang menyerupai oma. Tapi dia punya suara-suara oma. Apa susahnya setan meniru suara? Tapi kenapa harus oma? Iya, kalau dia datang pakai wajah Napoleon Bonaparte, kan lu tidak percaya.
Maka dia harus datang dalam rupa oma, dalam rupa opa, supaya kita karena sayang opa, sayang oma, kita melakukan pesan-pesannya. Tidak bisa. Begitu orang masuk surga dan masuk neraka, tidak bisa keluar sembarang. Makanya tadi saya bilang hanya perkecualian, hanya Musa dan Elia, itu pun keluar ketemu Tuhan Yesus. Setelah itu tidak ada. Waktu Lazarus ada di neraka, ya dia bilang pada apa? Dia bilang sama siapa? Abraham, suruh Lazarus pergi kasih tahu. Masih ada saudara-saudaraku. Lalu apa yang Abraham bilang? Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Kalau mereka tidak dengar, mereka tidak bisa percaya. Jadi bahkan Lazarus pun tidak bisa diutus keluar untuk berhubungan dengan orang-orang yang masih hidup. Jadi setelah mati selesai hubungannya. Karena itu kita tidak ada persekutuan apapun dengan orang yang sudah mati. Begitu. Oke, ada pertanyaan lain? Silakan, kalau mau langsung berdiri, waktu kita tidak banyak. Silakan. Saya bukan bertanya, saya minta penjelasan. Karena saya orang awam. Tadi bilang semua orang mati. Tapi bagaimana dengan pernyataan Paulus di pertama Korintus 15 ayat 51? Tidak semua orang akan mati. Itu bagaimana? Makasih. Ayat berapa? 51. Sesungguhnya aku katakan kepada kamu suatu rahasia, bahwa semua tidak akan mati, tapi akan diubahkan oleh Tuhan. Begini, tadi kan saya bilang ada perkecualian ya. Nah sekarang gini, semua kita akan mati. Semua mati, ada perkecualian. Perkecualian misalnya Elia, Henok, mereka tidak mati, naik ke surga langsung. Nah, tapi begini, Tuhan Yesus ini akan datang. Kalau Tuhan Yesus datang, apa yang terjadi? Pertama, kalau misalnya Tuhan Yesus datang di awan-awan, nomor satu yang terjadi adalah orang mati di kuburan semua bangkit. Dan khusus orang mati yang percaya, mereka menyongsong Tuhan di angkasa. Ya. Setelah itu kan pada waktu misalnya Tuhan Yesus datang besok, kan kita belum mati. Berarti pada waktu Tuhan Yesus datang, masih ada orang yang hidup. Itu perkecualian. Tapi kita akan dengan seketika diubahkan. Lalu kita menyongsong Tuhan di angkasa. Tadi ada orang mati dari kuburan, semua sudah naik menyongsong Tuhan di angkasa. Kita yang belum sempat mati karena masih hidup, Tuhan Yesus sudah datang. Kita terangkat ke angkasa. Lalu kita bertemu dengan Tuhan di angkasa. Itulah yang disebut ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Nah, jadi dengan kata lain, memang ada prinsip-prinsip umum, tapi ada perkecualian. Gitu. Oke, ada lagi? Tidak ada lagi? Oke. Baik, kalau tidak ada lagi saya tutup ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah sertai pemberitaan firman-Mu dan Injil-Mu sudah diberitakan. Dan juga ada 2 pertanyaan yang sudah kami jawab. Tuhan, kiranya semua ini makin melengkapi kami dengan pemahaman kebenaran firman Tuhan yang benar. Dan kami selalu bersyukur karena kami mempunyai juru selamat, yaitu Yesus Kristus, yang selalu berjalan bersama-sama dengan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik yang diberkati oleh firman Tuhan, mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapak Pendeta Esra yang dengan begitu luar biasa menyampaikan firman Tuhan. Dan kita percaya mungkin suatu waktu kita akan berikan waktu khusus, pertemuan khusus. Kalau bisa seperti makanan ya. Sebenarnya banyak yang karena saking enaknya kepingin belum puas begitu. Tapi nanti kita akan menyiapkan waktu khusus Kak Menix dan Kak Imel untuk kita bisa sama-sama belajar menikmati
berkat firman Tuhan. Baik, kita akan memberikan persembahan yang telah kita bawa rumah tangga masing-masing. Kita akan berdoa dan Bapak Dar akan membawa kita dalam doa. Baik, mari kita persiapkan diri untuk kita memberi persembahan dengan kita berdoa. Allah seru-seru kalian alam, Allah pencipta langit dan bumi serta laut dan segala isinya, Allah yang kami sapa dan kami kenal dalam anak-Mu Yesus Kristus yang diutus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih karena kasih, kemurahan dan belas kasihan-Mu sajalah sehingga kami telah mengikuti firman-Mu yang begitu baik, dan biarlah kami dapat dimampukan untuk hidup seturut dengan firman. Dan saat ini kami akan memberikan persembahan, tapi biarlah Bapa memberkati semuanya ini agar dapat menjadi alat bagi pemberitaan firman-Mu di muka bumi ini. Dan lebih dari itu Bapa, jadikanlah kami semua untuk mampu memberikan diri kami sebagai persembahan yang hidup bagi kebesaran dan kemuliaan nama-Mu. Ini doa, ini harapan kami yang kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu hanya berlaskan nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, terima kasih banyak Bapak Dar yang telah membawa kita dalam doa. Kita akan memberikan persembahan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Dijalankan kita akan pujikan azan Tuhan. Amin. Yang kebesaran dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan, memegah bagiku segala jiwa dan pengharapan, tak ku serahkan Tuhan cara-Mu Tuhan, ada atasku. Sama-sama katakan. Semua serukan. Agung dan perkasa, aku berkemenangan, ku kaya berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus bangga dalam dirimu. Mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Lebih sungguh. Yang kebesaran dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan, memegah bagiku Seluruh jiwa dan pengharapan, tak ku serahkan Tuhan
kaulah Raja mulia, Yesus kaulah Raja mulia, Yesus kaulah Raja mulia. Raja mulia. Oke, baik, kita akan mendengarkan informasi pelayanan dari Ketua Panitia KI Melwadu. Waktu dan tempat kami berikan. Baik, shalom. Sekali lagi shalom. Baik, atas nama panitia dan Badan Pengurus Persekutuan Doa Gabungan Fatufeto mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Pendeta Esra yang sudah bersedia menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, dan juga ada sesi tanya jawab. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati Bapak bersama keluarga dan Ibu juga yang hadir bersama-sama malam hari ini. Biarlah Tuhan Yesus terus memberkati dalam pelayanan, dalam keluarga, dan dalam setiap pergumulan kehidupan. Untuk semua yang bertugas malam hari ini, tim altar yang luar biasa malam hari ini, biarlah Tuhan Yesus terus memberkati dengan setiap talenta yang ada. Dan untuk semua jemaat Tuhan, baik itu panitia maupun anggota Persekutuan Doa Gabungan Fatufeto, bahkan setiap jemaat Tuhan yang hadir malam hari ini, biarlah Tuhan Yesus terus memberkati kita semua. Dan besok kita akan ada dalam IP malam yang kedua, merupakan malam terakhir dengan tema yang sama, berjalan bersama Tuhan, dengan pembicara Bapak Pendeta Sepi Hau. Karena itu saya dari tempat ini mengajak Bapak Mama semua yang ada, mengajak semua saudara, kenalan, sahabat, teman, keluarga yang ada untuk besok bisa hadir bersama-sama dengan kami di sini untuk menikmati berkat dan lawatan Tuhan lewat ibadah malam hari ini, malam besok. Karena itu biarlah kita semua sama-sama diberkati dan kita siap diberkati untuk menjadi berkat. Terima kasih banyak. Ini sekian informasi untuk kita semua ketahui. Karena itu waktu dan tempat saya kembalikan kepada WL. Shalom. Baik, kita akan sama-sama menerima berkat Tuhan. Oleh karena itu saya mengajak kita semua bangkit berdiri, dan doa ini akan kembali dilakukan oleh Bapak Pendeta Esra. Baik, mari kita menaikkan pujian Tak Ku Tahu Kan Hari Esok. Tiada satupun manusia yang tahu akan hari-hari hidupnya, tetapi kita percaya dengan kekuatan firman Tuhan pada malam hari ini. Bukan kita yang mencari Tuhan, tetapi jikalau kita tergerak untuk mengikuti ibadah pada malam hari ini, itu karena Tuhan yang terlebih dahulu mencari kita. Jangan pernah menolak ketika Allah mencari kita. Biarlah kita memberikan hidup ini, kita memberikan hati ini hanya untuk Tuhan. Kami bersyukur untuk malam ini Tuhan. Walaupun di tengah kedinginan, di tengah kelemahan, mungkin ada yang sakit, tetapi Engkau yang mencari kami Tuhan. Oleh karena itu kami bersyukur. Kami adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk menikmati lawatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Takkan hari esok, Surya tak menyala.
bersyukur Tuhan telah memimpin ibadah penyegaran iman pada hari pertama ini dari awal sampai akhir dengan baik. Kami berdoa ya Tuhan supaya kami semua yang telah mendengar firman Allah, firman itu boleh bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk kebaktian pada besok hari. Tuhan kiranya menolong semua kami diberikan kesempatan untuk boleh hadir di tempat ini. Dan kami tetap berdoa juga Tuhan bekerja dan membawa banyak jiwa datang memenuhi tempat ini. Dan orang banyak mendengar firman Allah. Semua panitia yang berlelah di dalam mempersiapkan semua acara ini, Tuhan memberikan semangat, berikan kesehatan dan sukacita pada hati mereka, dan dapat mempersiapkan seluruh pelayanan sampai besok hari dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kami akan kembali masing-masing ke tempatnya, tapi biarlah Tuhan memimpin kami dan menyertai kami dengan berkat dan penyertaan-Mu selalu ada bagi kami. Mari arahkan hati pada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa dalam kekuatan dan penghiburan dari Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.